Nama saya Devina Dwi Atmaja, usia saya 39 tahun. Saya di sini sebagai pemilik batik Kidang Mas yang beralamat di Desa Babagan, Lasem. Kidang Mas itu sendiri sudah ada generasi ke-6 sekarang. Ya, saya akan memperkenalkan peralatan untuk membatik. Yang pasti utama harus ada kain mori. Kain mori, kemudian sebelum menggambar kita siapkan dulu kertas. Kalau Lasem sih bilangnya kertas roti. Ini untuk membuat pola gambar pada batik nantinya. Ini kertas sebelum digambar. Nah, ini setelah ada gambarnya bermotif naga. Kemudian setelah itu kita ada gunting, yang pasti untuk nanti menggunting kain morinya. Kemudian kita ada, kalau anak sekolah mengenal penggaris, kita juga sih. Cuma untuk memudahkan, biasanya orang Lasem memakainya namanya jidaran. Jadi kayu, tongkat kayu ya, untuk mengukur. Kalau penggaris pakainya sentimeter, kalau jidaran dia pakainya gletak. Jadi biasanya saya membuat ada tiga kali saya gerakan, 1, 2, 3, kemudian garis, lagi 1, 2, 3, kemudian garis. Ya, ini fungsinya untuk menggaris aja, cuma lebih memudahkan. Kemudian yang pasti membutuhkan pensil untuk menggambar, dan kemudian stip untuk menghapus. Nah, ini peralatan perang utama seorang pembatik tulis ya, adalah canting. Jadi macam-macam canting juga ada banyak, tergantung dari ukuran lubang cantingnya. Kemudian ada ember berisi, embernya bisa dari aluminium atau tembaga ya, karena yang pasti tahan panas, karena harus panas. Ini malamnya masih belum kena api, jadi dia masih membeku. Kemudian ada kompor. Ya, ini adalah proses nyuai mori. Jadi kain mori gulungan dari pabrik, kemudian kita akan ukur berdasarkan keperluan. Jadi beda-beda panjang ya, beda-beda ukuran. Ada yang sarung, dia lebih pendek, kemudian selendang lebih panjang, atau kain panjang atau tapeh. Nah, kali ini kita mau ukur selendang kecil. Jadi saya sudah ukurkan segini, kurang lebih 1,8 meter. Kemudian kita lipat sedikit untuk nanti kita gunting. Nah, ini. Setelah proses nyuai mori alias motongi mori, berikut adalah proses nyipati. Jadi nyipati adalah menggarisi kain, tepatnya membuat garis bantuan ya, garis bantu untuk pencanting nanti membuat pola bunga pinggiran. Jadi batasnya di mana? Nah, ini garis batas lah ya, garis batas untuk pencanting. Setelah kain mori diukur dan digunting, tahap berikutnya adalah diketeli atau mordenting. Jadi kain direndam dan diuyeli ya, Mbok. Dikucek dengan campuran minyak kacang atau bisa juga minyak jarak. Fungsinya untuk membuka pori-pori pada kain agar lebih menyerap warna dengan baik dan warna lebih awet. Setelah melalui tahap mordenting, kemudian dijemur dan kain morinya sudah kering, sekarang masuk tahap desain ya, tahap penggambaran pada kain sebelum dicanting. Salah satunya seperti ini. Ya, berikut ini adalah proses mencanting. Jadi sebenarnya ada 3 keahlian dalam mencanting. Proses pertama, keahlian pertama yaitu ngelengkreng. Kalau saya boleh definisikan, ngelengkreng itu sebenarnya adalah menggambar dengan canting. Jadi tugas beliau ini, seperti ini Mas. Nah, melengkreng, ngelengkreng, ini juga ngelengkreng. Ibu itu juga ngelengkreng. Jadi setelah tahap pertama, ngelengkreng selesai, kita masuk ke tahap kedua, yaitu mencanting dengan skill namanya nerusi. Jadi tugas pembatik yang nerusi adalah mencanting di sisi sebaliknya orang lengkreng, seperti ini. Jadi setelah ngelengkreng, nerusi, kemudian kita ke tahap nemboi, skill
membatik berikutnya, nemboi. Ya, setelah proses nerusi tadi, kita masuk ke tahap mencanding yang namanya nemboi. Jadi nemboi adalah proses menutup beberapa bagian, ya, termasuk nutuli, seperti ini. Watu kerica, ya, yang masih terbuka ditutul. Kemudian ada nama motif latohan, ditutul, gitu. Ya, ini nemboi prosesnya. Berikut adalah proses ngerok. Jadi proses ngerok adalah proses mengerok malam sebelum masuk pewarna, dan hanya batik Kendoro Kendiri saja yang ada proses ngeroknya ya. Salah satu proses membatik yang sangat kuno sih, yang sepertinya sudah jarang dilakukan di membatik di Lasem. Kami menggunakan bahan alam sebagai pewarna alami pada kain batik. Tanaman ini menghasilkan warna biru pada kain batik. Tanaman ini dikenal sebagai nama daun indigo. Nama biologinya daun indigo Vera tinctoria. Ya, jadi kita masuk ke proses nimbangi jinggo. Nimbangi jinggo itu kita ngukur ya, menimbang pewarna sesuai takaran. Kebetulan yang saya sedang timbang ini pewarna sintetis menggunakan naptol dan garam. Kita masuk ke tahap terakhir dari rangkaian batik tulis yang namanya tahap ngelorot. Jadi setelah diwarna, kita dilorot, batiknya dilorot. Pertama kali digerabai, jadi kain dicelup ke air mendidih, kemudian diidak. Setelah proses diidak, nanti dikucek. Setelah dikucek, dirasa malam pada kain masih kotor, masih menempel, diulangi lagi, dilorot lagi. Ya, demikian seperti itu seterusnya. Ya, berikut adalah proses ngemplongi. Jadi proses ngemplongi bertujuan agar kain batik lebih rapi, lebih padat, juga lebih halus. Setelah proses dikemplongi, kemudian kain akan dikemas dan siap dipasarkan. Secara umum, proses pembuatan batik Lasem dimulai dari tahap nyuai, kemudian diketeli alias dimordanting, kemudian disipati. Setelah disipati masuk tahap pola. Jadi pola kain mori digambar dengan pensil atau didesain, kemudian masuk tahap pencandingan. Tahap pencandingan itu sendiri ada 3 skill membatik atau skill mencanding. Yang pertama ngelengkreng, kemudian nerusi, dan yang terakhir tahap nemboi. Setelah kain melalui tahap pencandingan, kemudian kain batik melalui tahap pewarnaan. Setelah diwarna, kemudian dilorot, dan dilorot itu sendiri ada 3 tahap. Yang pertama digerabai, dicelupkan ke dalam air mendidih, kemudian yang kedua diidak atau diinjak, kemudian yang ketiga dikucek atau dicuci dengan air bersih. Setelah tahap lorot selesai, dijemur, kain setelah kering, kemudian dikemplongi, dan batik siap dipasarkan. Salah satu motif klasik batik Lasem yaitu motif baganan. Motif baganan diambil dari nama desa Babagan. Jadi orang Lasem menyebutnya dengan nama motif baganan. Konon karena hanya orang berasal dari desa Babagan lah yang membuat motif ini. Cerita yang berkembang juga kurang lebih seperti batik parang atau kawungnya Jogja Solo. Jadi hanya kalangan tertentu yang boleh memakainya. Bisa dilihat juga dari bentuk kawungnya ya, kawung suketan, kawung kecik, betonan, sisik terenggiling yang memang sekilas mirip seperti batik Jogja Solo. Ya, nama saya Parang.
Tempat tanggal lahir 6/11/53. Alamat Desa Sendangasri, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Batik Lasem gini ya, batik Lasem itu dibuat di Lasem, yang membuat orang Lasem. Jadi semua diusahakan dikerjakan di Lasem. Ya, ini sebagian batik yang saya pajang di sini ini sebagian dari apa itu ciri khas batik Lasem. Ini namanya kericaan. Ini Gunung Ringgit. Ini Kotak Tambal. Ini Lokcan. Ini Tiga Negeri. Untuk kericaan ini dulu zaman Dandeles, pembuatan jalur Anyer Paneruan itu pakai ini kericaan, Pak. Jadi kericaan untuk membuat jalan. Jadi namanya kericaan, kerja paksa dulu. Sekarang jalannya bisa dilalui sampai sekarang yang bagus itu. Yang ini Gunung Ringgit. Yang punya ringgit bukan Malaysia atau Indonesia juga punya ringgit. Namanya seringgit itu 250 sen. Ya. Terus Gunung Ringgit filosofinya, percaya atau tidak nggih, kalau orang memakai kain Gunung Ringgit biar rezekinya sak gunung, ringgitnya sak gunung. Itu percaya tidak monggo. Nah, ini kotak tambal. Kotak tambal itu dulu kada orang sakit, panas, pilek, coba golekno itu carikan kotak tambal untuk kemul, karena anugerah dari Yang Maha Kuasa bisa sembuh. Yaitu yang kotak tambal. Yang lokcan itu sutra can biru. Ini ada burung gong. Jadi burung gong ini keluar, Mas, keluar. Kalau rajanya jujur. Tapi rajanya kayak itu tidak mau keluar. Burung gong ini, jadi namanya lokcan ini. Kalau ini Tiga Negeri. Tiga Negeri itu 3 daerah. Bukan 3 warna, 3 daerah. 3 negeri, 4 warna. Gini, Pak, kalau 3 negeri itu yang merahnya itu Lasem, birunya Pekalongan, coklatnya Solo. Makanya 3 daerah, bukan 3 warna loh, Mas. 3 negeri itu ada yang 4 warna. Ini 4 warna ini. Ada merah, ada biru, ada coklat, ada kuning ada kehijauan namanya, maaf saru nih. Hijaunya hijau tai jaran ini, tumpangan biru di kuning dan di jaran itu. Jadi kalau ada orang saya minta batik 4 negeri, yang 1 negeri dari mana itu? Ya toh? Jadi kalau batik negeri, 3 negeri, 4 warna, 3 negeri ini bisa, mantap masuk akal. Kalau batik 4 negeri atau 5 negeri, bahasa kok kurang pas itu. Yaitu ya sedikit filosofi batik semuanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Samsul Hadi, saya kebetulan pengrajin batik Lasem juga. Usia saya 31 tahun. Kebetulan saya juga sebagai pengurus Koperasi Batik Lasem yang ada di Kota Lasem. Untuk sampai saat ini yang kebanyakan digunakan di Kota Lasem untuk pewarnaan menggunakan warna sintetis, tapi tidak hanya sintetis, teman-teman pengrajin juga mulai sadar menggunakan warna alami, termasuk dari indigo vera ataupun dari tanaman jenis lainnya. Terus terang untuk penggunaan warna alami, pertama karena adanya permintaan pasar, karena kan batik tulis Lasem kebanyakan warna sintetis, konsumen ingin mendapatkan warna yang berbeda tentunya dengan warna alami. Dan yang kedua, kita menggunakan warna alami tentunya menjaga lingkungan agar tetap sehat dan terjaga, karena menggunakan warna alami 0% limbah ataupun limbah yang dihasilkan nanti kembali ke alam lagi, jadi tidak ada limbah yang ditinggalkan. Oke, untuk penggunaan limbah ataupun meminimalisir limbah, kebanyakan kita teman-teman dari pengrajin batik tulis Lasem, kita menggunakan 2 ipal ukuran menyesuaikan kapasitas produksi
minimal 1 kali 1 meter persegi itu dibikin 2 kotak. Itu nanti air limbah akan bertahap dari kotak 1 terus menyerap ke kotak 2, nanti terus terakhir akan keluar menjadi air bening. Jadi limbahnya itu secara alami akan tersaring di IPAL pertama dan kedua. Jadi yang keluar nanti hampir 80% jadi air murni. Jadi limbah ya minim lah untuk keluar dari atau menyerap ke tanah. Perkenalkan, saya Yulia Ayu dari Yayasan Lasem Heritage selaku tenaga budaya di Kabupaten Rembang. Dari tahun 2018 kami melakukan kegiatan pelestarian batik Lasem dengan cara pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan batik Lasem sebagai warisan budaya. Dan kami melakukan beberapa kegiatan seperti riset dan juga edukasi-edukasi, salah satunya edukasi di sekolah, kunjungan rumah-rumah batik, wisata batik tematik, dan juga kami melakukan kegiatan virtual tour batik 3 negeri selama pandemi. Kami melakukan kegiatan tersebut bersama dengan beberapa stakeholder terkait, salah satunya Koperasi Batik, Klaster Batik Lasem, serta beberapa dinas-dinas terkait dan juga komunitas pelestari budaya Lasem. Salah satu kegiatan pemanfaatan batik Lasem yang kami lakukan adalah dengan kegiatan pengembangan produk ekonomi kreatif berdasarkan riset pasar. Kegiatan pemanfaatan batik Lasem yang kami lakukan adalah pengembangan produk ekonomi kreatif. Kegiatan tersebut terdiri dari pelatihan literasi keuangan, kewirausahaan, dan pengembangan produk ekonomi kreatif, yaitu busana siap pakai, aksesoris, dan juga dekorasi ruangan. Kegiatan tersebut kami lakukan berdasarkan riset pasar, dan tentunya kegiatan tersebut bertujuan untuk yang pertama, melestarikan batik Lasem, yang kedua, menggugah minat generasi muda, dan yang terakhir tentunya adalah menggiatkan ekonomi pusaka Lasem. Nama saya Agni Malagina, usia 44 tahun. Saya adalah periset di Yayasan Lasem Heritage dan saya adalah periset terkait dengan pecinan Nusantara dan kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Sejarah batik Lasem sangat panjang. Tutur lisan menyebutkan sejarah batik Lasem dimulai dari masa era Majapahit, terutama pada abad ke-15 ketika pasukan Cheng Ho datang ke Nusantara. Pada saat itu ada seorang tokoh bernama Binang Un yang datang dari negeri Cina, kemudian bersama istrinya yang bernama Nalini. Nalini kemudian mengembangkan teknik batik dan mengajarkannya pada warga di Lasem pada masa itu. Kemudian batik Lasem berkembang dan semakin mencapai puncaknya pada abad 19, tepatnya sekitar tahun 1860, batik Lasem berkembang di kalangan para pengusaha Tionghoa. Menurut catatan 1930 yang ditulis oleh Kat Angelino, pengusaha batik Lasem pada masa itu keseluruhannya berjumlah 120 rumah batik dan berasal dari etnis Tionghoa. Tidak heran, motif-motif batik Lasem yang bisa kita saksikan saat ini sangat terpengaruh oleh kebudayaan Tionghoa. Namun demikian, kebudayaan lain juga berperan dalam motif-motif batik Lasem, misalnya kebudayaan Jawa, Islam, Arab, kemudian Persia, dan juga kebudayaan Eropa. Maka saya bisa menyebutkan bahwa batik Lasem saat ini merupakan batik yang memiliki ciri akulturasi yang kuat, ciri akulturasi kebudayaan yang kemudian turut mengakar pada sikap tindakan masyarakat atau warga Lasem yang terkenal memiliki toleransi terhadap keberagaman. Sejarah batik Lasem terus berkembang. Jaringan dagangnya juga sangat besar pada awal abad 20. Konon, jaringan dagang batik Lasem juga mencapai luar negeri, di antaranya Singapura, negara jajahan Inggris, Thailand, hingga Madagaskar. Arsip di Museum Nyah Lasem menyebutkan atau menyampaikan bahwa jaringan dagang di Nusantara sangatlah besar. Batik Lasem menyebar dari Pulau Sumatera hingga Ambon. Tak heran di Museum Des Alwi di Banda Neira kita dapat menjumpai batik Lasem dipajang di museum tersebut. Sejarah batik Lasem juga memiliki fungsi sosial tertentu. Di antaranya
merupakan bagian dari daur hidup masyarakat di Lasem maupun di Nusantara. Misal sebagai alat menggendong bayi, kemudian digunakan dalam upacara pernikahan, menjadi seserahan, dan juga digunakan untuk menutup jenazah pada saat upacara kematian. Selain fungsi sosial, batik Lasem juga memiliki nilai penting yang terkandung di dalamnya. Di antaranya pengetahuan tentang motif, pengetahuan tentang sejarah, pengetahuan tentang keberagaman, dan juga nilai penting yang terkait dengan warisan budaya, pelestarian, dan pelestarian ekologi. Batik Lasem saat ini berkembang. Motif-motif tetap terjaga, motif-motif asli tetap ada, dan berkembang sesuai dengan permintaan zaman atau kebutuhan pasar. Sejarah batik Lasem yang berkembang paling tidak tercatat dalam catatan Hindia Belanda mulai 1860-an dan kemudian berkembang hingga zaman Republik memiliki ciri khasnya masing-masing. Hal yang paling penting, paling unik dalam batik Lasem adalah motif-motif, warna, dan kisah filosofi yang ada di baliknya. Motif-motif batik Lasem terpengaruh oleh kebudayaan Cina, Belanda, Jawa, Persia, dan Arab. Selain itu, warna yang paling unik adalah warna merah batik Lasem yang disebut warna getih pitik atau darah ayam. Para pengusaha batik Lasem mempercayai bahwa warna merah Lasem hanya dapat dibuat di Lasem. Hal ini turut memperkuat keunikan batik Lasem sebagai warisan budaya tak benda. Batik tulis Lasem itu sudah menjadi ikon dari Kabupaten Rembang sendiri. Jadi pelestarian untuk batik tulis Lasem sudah digalakkan oleh pemerintah, bahkan workshop-workshop untuk tetap melindungi batik tulis Lasem melalui muatan lokal di sekolah, melalui workshop-workshop yang diselenggarakan entah di Museum Nyah Lasem sendiri yang memang penginisiasi dari museum batik di wilayah Rembang, ataupun di museum yang ada di Kabupaten Rembang, yaitu Museum R.A. Kartini. Setiap tahun diadakan belajar membatik, terutama motif-motif khas tentang batik tulis Lasem. Di samping itu pemerintah juga selalu berusaha menggerakkan UMKM batik tulis Lasem ini, menggandeng mereka dalam setiap pameran-pameran yang berada di luar maupun dalam. Jadi batik tulis Lasem merupakan produk unggulan dari Kabupaten Rembang, dan pemerintah juga berusaha untuk mengembangkan UMKM yang bergerak di bidang batik tulis Lasem. Di samping itu, adanya peraturan tentang pelestarian batik tulis Lasem, yaitu dengan diterbitkannya Perbub nomor 29 tahun 2017. Dan ada juga peraturan Bupati Rembang nomor 6 tahun 2023 tentang pakaian dinas pegawai negeri, pegawai aparatur sipil negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran nomor 0083/1292 tahun 2023 tentang penggunaan pakaian dinas pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang, di mana penggunaan batik tulis Lasem ini menjadi sebuah ikon terpenting dan digunakan setiap acara dinas kedinasan, bahkan yang kedinasan yang merupakan event-event besar seperti mungkin expo dan lain sebagainya. Kita diwajibkan untuk memakai pakaian batik tulis Lasem. Nah, di samping itu, di dalam rencana strategis kebudayaan yang terus termuat dalam dokumen PPKD, batik tulis Lasem juga kita tempatkan atau kita masukkan dalam rencana strategis pembangunan bidang kebudayaan.